Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel VIP85. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian atau merekomendasikan ke kalian tempat wisata di Solok yang lagi hit ya guys. Nah, sebelum aku kasih tahu atau kasih rekomendasi ke kalian, aku kasih tahu dulu ya ke kalian. Solok itu merupakan salah satu kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki keindahan alam menakjubkan, guys. Bentang alamnya yang unik dan beragam membuat Solok ini sangat cocok dijadikan sebagai destinasi wisata, guys. Kabupaten Solok mempunyai banyak sungai dan danau yang terkenal karena keindahannya ya. Oleh karena itu, tempat wisata Solok sangat erat dengan pemandangan alam seperti danau, air terjun, bukit, dan gunung. Selain itu, terdapat pula wisata di Solok yang lagi hits lainnya guys, seperti taman bunga dan kebun teh. Beragam tempat wisata di Solok tidak hanya menyuguhkan keindahan alam guys, tetapi juga budaya. Nah, berikut ini ada 10 rekomendasi tempat wisata di Solok yang menarik untuk dikunjungi guys. Jadi, simak terus video aku sampai selesai dan jangan skip-skip biar kalian tidak ketinggalan informasinya guys. Yang pertama, ada kebun teh Alahan Panjang guys. Nah, destinasi wisata di Solok yang lagi hits di kalangan masyarakat saat ini adalah kebun teh Alahan Panjang, guys. Kebun teh ini juga dikenal sebagai perkebunan teh Danau Kembar karena lokasinya yang dekat dengan Danau Kembar, guys. Kebun teh Solok Sumbar seluas 20 hektar ini merupakan penghasil daun teh terbesar di Sumatera Barat guys. Pengunjung dapat menikmati pemandangan hijau sambil menyeruput secangkir kopi atau teh panas dari warung di sekitar. Kebun teh Alahan Panjang ini berlokasi di Jalan Padang, Alahan Panjang, Air Batumbu, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat guys. Sedangkan jam operasionalnya ini dibuka pada jam 8 pagi dan ditutup jam 5 sore ya guys. Nah, tempat wisata yang kedua adalah Laing Park. Laing Park merupakan destinasi ideal untuk bersantai bersama keluarga sambil menikmati pemandangan indah guys. Nah, di sini anak-anak bisa berpetualang di hutan, guys. Bisa menggunakan ATV atau berfoto dengan latar rumah pohon, guys. Setelah lelah beraktivitas, pengunjung dapat beristirahat dan makan di restoran dengan pemandangan yang menakjubkan. Laing Park ini berlokasi di Jalan KPT Bahar Hamid, RT 1 RW 2, Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat guys. Sedangkan jam operasionalnya, tempat ini dibuka pada jam 8 pagi dan ditutup pada jam 5 sore ya guys. Tempat wisata yang ketiga adalah Bukit Cambai guys. Bukit Cambai yang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut ini dikeliling oleh 4 danau dan 4 gunung ya guys. Nah, dari puncak bukit pengunjung bisa melihat danau atas, danau bawah, danau Talang, dan danau Singkarak guys. Serta bisa melihat gunung ya guys, yaitu ada Gunung Talang, Gunung Singgalang, Gunung Merapi, dan Gunung Kerinci guys. Salah satu tempat wisata di Solok ini terkenal sebagai tempat trekking dan camping ya guys. Selain itu, bagi yang gemar berfoto atau fotografi, pemandangan matahari terbit dan terbenam di Bukit Cambai merupakan momen yang sangat dinantikan guys. Tempat ini berlokasi di Kampung Batu Dalam, Danau Kembar, Kota Solok, Sumatera Barat guys. Dan tempat ini jam operasionalnya setiap hari ya guys, tanpa ada jam buka dan jam tutupnya.
Tempat wisata yang keempat adalah air terjun Kapalo Banda, Kota Hilalang ya guys. Air terjun Kapalo Banda, Kota Hilalang adalah tempat wisata Solok yang sempurna untuk meditasi guys, karena suasananya yang tenang dan sunyi. Meskipun akses jalan menuju air terjun ini masih kurang bagus dan membutuhkan sekitar 1 jam berjalan kaki, keindahan air terjun ini sangat menawan guys. Pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan alam akan menikmati perjalanan ke tempat ini guys. Air terjun ini berlokasi di Nagari, Kota Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ya guys. Dan jam operasional di air terjun ini setiap hari dibuka ya guys. Di sini nggak ada tarif biaya apapun karena tempat ini tempat terbuka ya guys. Tempat wisata yang kelima adalah air terjun Sarasah Batimpo ya guys. Air terjun Sarasah Batimpo berbeda dari air terjun Kapalo Banda Kota Hilalang ya guys. Karena apa? Karena air terjun Sarasah Batimpo ini lokasinya lebih mudah dijangkau guys, tidak jauh dari pusat kota, dan air terjun ini juga memiliki debit air besar dan bersih dengan sungai yang lebar di bawahnya guys. Air terjun Sarasah Batimpo ini berlokasi di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok ya guys. Dan jam operasionalnya ini dibuka setiap hari 24 jam ya guys, tanpa batasan waktu. Wisata yang keenam adalah Rumah Pohon Laing Park Solok ya guys. Rumah Pohon Laing Park Solok juga dikenal sebagai wisata Laing Park ya guys. Jadi mereka ini masih satu area guys. Dan ini tuh sangat populer di kalangan pengunjung dari berbagai usia ya guys, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tempat wisata di Solok ini juga menawarkan berbagai spot foto menarik ya guys, dengan latar pemandangan pedesaan yang indah. Di samping itu terdapat berbagai fasilitas rekreasi yang cocok untuk seluruh keluarga guys, seperti rumah pohon yang bisa mengingatkan pada masa kecil. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan seru, termasuk bermain di sekitar rumah pohon dan menjelajahi keindahan alam sekitar guys. Rumah pohon ini berlokasi di Jalan KPT Bahar Hamid Laing, Tanjung Harapan, Solok ya guys. Nah, jam operasional di rumah pohon ini dibuka pada jam 8 pagi dan ditutup jam 6 sore ya guys. Tempat wisata yang ketujuh adalah Danau Singkarak ya guys. Danau Singkarak adalah danau terbesar kedua di Indonesia setelah Danau Toba guys. Nah, danau ini terbentuk akibat peristiwa tektonik yang menghasilkan danau yang sangat luas dan indah. Pengunjung bisa menikmati pemandangan alam yang menakjubkan dan berfoto di spot-spot yang unik guys. Di sini juga ada salah satu rel kereta api tua yang bisa menjadi spot foto buat para pengunjung. Pengunjung juga bisa menikmati makanan khas atau kuliner yang disajikan buat oleh-oleh guys. Untuk jam operasionalnya di sini dibuka setiap hari ya guys, 24 jam dan ada biaya tiket sekitar 10.000. Tempat wisata yang ke-8 ada Puncak Gaguan Solok guys. Puncak Gaguan di Solok adalah situs geologi yang menarik guys. Dia adalah berupa bukit dengan ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Nah, dari sini pengunjung dapat melihat bentangan hutan bukit barisan serta panorama Danau Singkarak guys. Jadi Danau Singkarak ini bisa terlihat dari atas bukit Gaguan ini guys. Meskipun di sini tebingnya sangat curam, namun pemandangan dari puncaknya sangat memukau ya guys.
termasuk momen sunset dan sunrise-nya. Selain berfoto di tebing, pengunjung bisa mencoba hiking ya guys, serta bisa buat panjat tebing yang telah dilengkapi dengan tali pengaman guys. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 15 menit dari lokasi parkir akan terbayar dengan pemandangan indah di puncak guys. Untuk lokasinya, puncak Gaguan ini berada di Paninggahan Junjung Sirih, Solok, Sumatera Barat ya guys. Dan jam operasionalnya di sini dari jam 9.30 pagi sampai jam 17.30 sore ya guys. Nah, di sini juga ada harga tiket nih guys. Harga tiket per orangnya itu sekitar 10.000 guys. Nah, tempat wisata yang ke-9 ada Nagari Seribu Rumah Gadang ya guys. Nagari Seribu Rumah Gadang atau wisata rumah gadang ya guys. Wisata rumah gadang Minangkabau ini merupakan destinasi populer di Solok guys, yang terletak di Nagari Kota Baru, Kabupaten Solok Selatan. Lokasi salah satu tempat wisata Solok tersebut dapat dicapai dalam waktu sekitar 3,5 jam ya guys. Perjalanan darat dari Padang 150 km. Nah, saat sampainya di sana, pengunjung akan disambut dengan deretan rumah-rumah gadang yang artistik ya guys. Dan rumah itu berusia sekitar ratusan tahun guys. Nah, di sana pengunjung juga dapat merasakan kehidupan sehari-hari suku setempat guys. Bisa belajar memasak kuliner khas dan menginap di rumah gadang dengan biaya sekitar 250.000 per orangnya. Lokasi 1000 rumah gadang ini terletak di Nagari Kota Baru, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat ya guys. Untuk jam operasionalnya di sini dibuka setiap hari guys, 24 jam. Untuk harga tiketnya sekitar 250.000 per orang. Ini kalau buat nginep ya guys. Tempat wisata yang terakhir ada Gunung Kerinci ya guys. Gunung Kerinci adalah destinasi ideal bagi pecinta alam dan pendaki gunung guys, karena termasuk yang tertinggi di Pulau Sumatera. Gunung ini sering disebut sebagai atap Sumatera. Lokasinya berada di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Dari Solok Selatan, jalur yang bisa ditempuh adalah melalui Desa Bangunrejo dan Kersiktuo guys. Untuk biaya administrasinya masuk kawasan ini berkisar antara 3.000 sampai 7.500 per orang ya guys. Pendakian di sini terorganisir ya dengan baik, dilengkapi fasilitas seperti homestay di dekat base camp, warung makan, jasa tour guide porter, dan transportasi antar jemput dari base camp ke pos awal pendakian. Gunung Kerinci ini berlokasi di perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Dapat diakses melalui Desa Bangunrejo dan Kersiktuo, Solok Selatan. Untuk harga tiketnya sekitar 3.000 sampai 7.500 per orang ya guys. Sedangkan jam operasionalnya di sini dibuka setiap hari ya guys, 24 jam non-stop. Oke guys, itulah tadi 10 rekomendasi tempat wisata di Solok yang lagi hits ya guys. Terima kasih ya guys buat yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Terima kasih yang udah selalu dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya guys. Aku akhirin dulu video aku kali ini. Sehat selalu, sukses selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye, see you next time. Coyki.